ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ingkang kawula hormati, ingkang kawula taati, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para sesepuh, bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Pertama-tama monggo sesarengan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinaringan nikmat dumateng kita sedaya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ayat niki biasa sering dibaca ketika khutbah Jumat. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha satamna Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelawan adil. Artinya gini, Allah merintah itu perintah napa mawon. Perintahnya Allah, salat, zakat, puasa, semuanya perintahnya Allah itu bil adli dengan kadar yang tengah-tengah. Ai bit tawasuti tegese kelawan tengah-tengah, moderat kang sedengan. Fil umuri dalam pira-pira perkara i'tiqadan kelawan i'tiqad. Jadi perintahnya Allah semuanya dijalankan dengan sedang-sedang saja. Tidak kemudian Allah memerintah sholat terus sholat saja. Allah memerintahkan qiyamul lail, malamnya melek tahajud, sholat, zikir, siangnya tidak bekerja. Tidak. Tapi bit tawasud. Tawasud itu tengah-tengah. Ya ada siang, ya ada malam gitu. Kalau diperintah sholat berarti ya malamnya sholat, berarti siangnya kerja dan seterusnya seperti itu. Katauhidi kaya dene tauhid al-mutawasid baina ta'til wa tasyrik wal qaul. Bil kasabi al-mutawasid baina mahodil jabari wal qadari. Di dalam urusan tauhid juga yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu kemudian meninggalkan tauhid atau yang berlebihan mensyirik-syirikan orang. Sekarang tuh kusum mensyirik-syirikan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu namanya berlebihan. Adapun di dalam urusan kasab juga al-mutawasid yang sedengan. Di dalam urusan usaha, makaya ya, kerja itu sedengan antara al-jabar wal qadar. Al-jabar itu memaksa. Semuanya harus bisa dikendalikan. Wal qadar pasrah saja. Wis usaha wis pokoke kadung budal wis ngono tok. Pokoke berangkat, tidak di manage juga tidak begitu.
Jadi antara jabar wal qadar. Tidak terlalu pasrah apa jare engko ae ya ora, tapi di manage yang baik dan juga tawakal. Wa amalan kata'abbud bi adail wajibatil mutawassit bainal batalah wat targhib. Kemudian amaliyah juga seimbang antara ibadah yang fardu dan sunnah. Jadi tengah-tengah. Fardunya dapat, sunnahnya juga dapat. Jangan kemudian lagi senang-senangnya sholat sunnah sampai lupa dengan sholat fardu. Lagi semangat sholat tahajud, jam 2 udah bangun, habis itu tidur bablas, subuhnya bolong. Innallaha ya'muru bil adli. Allah merintah itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu ekstrim ke kanan dan juga tidak ke kiri. Kalau kanan terlalu semangat, kalau kiri enggak semangat. Wa khuluqun kal judi al mutawassiti bainal bukhli wat tabdzir. Begitupun di dalam urusan akhlak seimbang antara contohnya bainal bukhli wat tabdzir. Bakhil itu medit. Orang kalau terlalu memegang harta sehingga kalau kaya itu jadinya bukhul, bakhil, medit. Atau terlalu loman sehingga apa? Tabdzir. Kalau sedekah enggak tanggung-tanggung sampai misale sedekah banyak ya ora apa-apa ya kan. Tabdzir berlebihan. Jadi terlalu boros ya. Jadi seimbang saja antara terlalu boros dan jangan terlalu medit, yang sedengan lah. Itu perintah dari Allah. Semua perintahnya Allah mesti harus dijalankan dengan cara adil, dengan cara tengah-tengah, sedang-sedang saja. Kalau adil secara bahasa Arab itu luas maknanya itu begitu. Tawasud yang sedang-sedang. Iya. Ada di dalam satu keterangan kitab lainnya itu begini. Dulu di zamannya para sahabat itu ada orang terlalu semangat di dalam beragama. Ada orang itu terlalu semangat di dalam beragama. Maka di dalam ayat itu menyindir orang-orang yang malah mengharamkan sesuatu yang halal. Contohnya apa di sini? Ada orang itu saking semangatnya memerangi hawa nafsu ya para hadirin. Sampai-sampai ada orang itu memotong zakarnya. Iya. Mereka itu pengen seperti rahib. Jadi sehingga apa? Memotong zakarnya. Wa natruka syahawatid dunya. Ya apa iku zakare dipotong? Cekne mboten syahwat nemen-nemen ngono karepe. Wa nasihu fil ardi karuban. Ada lagi sekelompok sahabat itu ala aradu an ayyatabatalu aw yakhusu anfusahum wa yalbasul masiha malah bisa ruban. Ada yang pengen menyerupai seperti rahib, pakaiannya itu pakai udeng-udeng, pakai apa seperti pendeta begitulah. Maka turunlah ayat
ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi menyindir, memerangi hawa nafsu, syahwat dunia, jangan kemudian memotong zakar, jangan. Itu berlebihan, cara-cara seperti itu ekstrim. Waja'an Ibni Abbas anna rajulan ata'an nabiyya faqala ya Rasulullah ini idza akaltum min hadzal lahmi intatharatu linisa. Ada lagi sahabat itu begini, datang ke seorang lelaki ke Kanjeng Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, kalau saya makan daging itu anunya itu langsung jelalatan gitu loh. Pengen apa? Langsung pengen ke kamar, pengen ketemu perempuan gitu loh." Paham gak maksudnya? Wah ini haram tuh li alahma, gara-gara makan daging ini. Ya seperti itu ya Kanjeng Nabi. Makanya saya haramkan daging itu. Jadi bangsanya sate gulai itu menurut dia itu haram gitu. Mergo apa? Kalau habis makan daging mesti pengen begitu. Iya. Nafsu birahi. Makanya saya haramkan itu daging-daging. Lalu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'taddu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau haramkan sesuatu yang enak-enak itu. Daging itu enak, jangan kemudian gara-gara makan daging syahwatnya meningkat, birahinya meningkat, kemudian engkau haramkan, jangan seperti itu. Kalau orang puasa ninggal daging itu lain lagi gitu. Tapi kalau mengharamkan itu enggak boleh. Itu namanya berlebihan. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha an-nasa min ashabi Rasulillah sa'alu azwajan Nabi an amalihi fi sirri. Ada lagi riwayat hadis sahih dari Aisyah, Sayyidah Aisyah mengatakan orang-orang itu dari sahabat Rasul tanya rahasia daripada istri-istrinya Kanjeng Nabi. Jadi ada sekelompok sahabat itu merasa istimewa mungkin ya, dianya itu semangat di dalam beragama, tak delok-delok kok istri-istri Kanjeng Nabi kok biasa-biasa aja, sholatnya ya biasa-biasa aja, apa sih istimewanya, kan begitu. Poso ya biasa ngono-ngono iku. Fa kanahum tuqalu ay aduha qalilatun. Pantangannya itu loh. Pantangan di dalam beragama bagi istri-istri Kanjeng Nabi itu biasa-biasa aja. Enggak ada yang istimewa, enggak ada. Faqala ba'dhum la akilul lahma. Mereka ingin mengatakan, "Delon aku lho, ora mangan daging." Wa qala ba'dhum la atazawajun nisa. Ada lagi satunya itu, lihat nih, saya nih beragama itu sampai-sampai orang kawin koyo pendeta nggih. Ada yang mengatakan waqala ba'dhum la anamu ala firos. Saya ini kalau tidur itu tidak di atas amben, tapi di lantai. Presetan. Ya apa lantainya zaman bangsa Arab dulu itu kan belum ada lantai. Mungkin masih pasir di atas tanah. Lihat kami ini makannya itu enggak makan daging, tidak kawin. Fabalagha dzalika Nabi. Mereka ingin dikatakan seperti itu. Ingin dikatakan betapa istimewanya mereka di dalam beragama. Betapa semangatnya mereka di dalam beragama sampai-sampai meninggalkan seperti itu. Lalu fabalagha dzalika Nabi, lalu berita itu terdengar ke Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, ma bala aqwamun yaqulu hadum kadza wa kadza. Dari Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, tidak disangka ya, sekelompok kaum, kelompok orang itu mengatakan seperti itu. Semangatnya begitu. Lakini asumu wa aftiru.
Tapi Kanjeng Nabi sendiri adalah berpuasa dan juga berbuka puasa. Wa anamu wa akumu. Kanjeng Nabi juga tidur dan juga sholat malam. Di awan dhewe iki tidur itu sholat malamnya 14. Wa akalul lahma wa tazawwajul nisa. Kanjeng Nabi juga makan daging. Kanjeng Nabi juga menikah. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapa orangnya benci, tidak suka terhadap sunnahnya Kanjeng Nabi, caranya Kanjeng Nabi hidup, caranya Kanjeng Nabi beribadah, madhep nang Gusti Allah, kok ora seneng, falaisa mengko ora ana sapa wong iku mini setengah saking ingsun. Jadi Kanjeng Nabi sendiri saja tidak kemudian melakukan ibadah nang Gusti Allah itu tidak berlebihan. Kanjeng Nabi yo makan, tidur, ya sebagaimana umumnya manusia. Wa sunnatuhu alaihi salatu wassalam ta'ni manhajuhu fi famiddin wa tatbiqihi wa kaifa yu'amilu bihi yu'amilu rabbahu azza wa jalla wa yu'amilu nafsahu ahlahu wan nasa min haulih. Jadi intinya tawassut yang sedang-sedang saja bagaimana bermuamalah karo Gusti Allah, ibadah nang Gusti Allah bagus, wa yu'amilu nafsahu, muamalah terhadap dirinya. Bagaimana kita sholat, puasa, itu bermuamalah kita terhadap diri kita dengan kemampuan kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan ibadah nang Gusti Allah di luar batas kemampuan. Ya. Wa ahlahu, kemudian bermuamalah terhadap keluarganya, istrinya, anaknya. Bermuamalah, bergaul nggih. Terus kemudian bermuamalah, bergaul wanasa, bermuamalah, bergaul terhadap manusia min haulihi, karo tonggone, karo sedulure, itu bagaimana dia bermuamalah, itu yang sedang-sedang saja. Tawasud wal i'tidal, mu'tiyan kulladzi haqqin haqqahu. Nah, seperti itu. Karena kalau berlebihan, terlalu semangat di dalam beragama juga tidak baik, tapi yang sedang-sedang saja. Makanya kita sering doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya seperti itu. Muga-muga dunyane bagus, akhirate bagus. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Iya, jangan beragama itu sampai semangat pergi keluar rumah. Itu kan ada, gitu ya. Kayak jamaah huruj seperti itu kan keluar, itu namanya berlebihan. Kita juga di dalam beragama tidak kemudian kerja terus tapi tidak sholat juga tidak. Ya harus sholat tidak kerja, ya juga enggak seperti itu. Antara seimbang antara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Nyuwun agungipun pangapunten para hadirin wal afu minkum. Assalamualaikum